Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kesehatan dan keselamatan buat kita serta terhindar dari penularan infeksi COVID-19. Bagi yang belum pernah saya ajar, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama lengkap saya adalah Dwi Penny dan saya biasa dipanggil Bu Penny di SMA Negeri Purwosari. Saya mengajar biologi. Sedangkan saya sekarang bertempat tinggal di Sidoarjo, namun saya berasal dari Purwosari. Karena saya asal Purwosari, tentunya saya dulu juga pernah bersekolah di Semanesa, yaitu sekitar 22 tahun yang lalu. Oh iya, di masa pandemi sekarang ini yang sudah kita jalani selama 4 bulan, marilah kita tetap selalu menjaga diri dengan protokol kesehatan. Terutama jika sedang keluar rumah, jangan lupa memakai masker, sering cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Karena Jawa Timur masih mengalami pandemi COVID-19 dengan peringkat keempat se-Indonesia. Begitu pula dengan Purwosari, juga berada di peringkat keempat se-Pasuruan. Semoga dengan protokol kesehatan yang kita jalankan, kita dapat terhindar dari penularan virus corona. Apakah kalian tahu apa itu virus corona? Pastinya dengan banyaknya berita di berbagai media, baik cetak maupun elektronik, kalian sudah tahu apa itu virus corona. Namun, apakah virus corona itu dapat terlihat? Jika virus corona dapat terlihat, pastilah kita bisa menghindarinya. Masihkah kalian ingat tentang struktur tubuh virus pada pelajaran biologi kelas 10 atau di semester 1 yang lalu? Apakah virus itu memiliki sel? Nah, sudahkah kalian tahu apa itu sel? Bisakah kalian membayangkan bagaimana bentuk sel? Untuk itu, pada pelajaran kali ini, pada KD yang pertama kita akan membahas tentang struktur sel dan fungsinya. Kalian tentu tahu bentuk-bentuk gambar di bawah ini. Gambar A adalah gambar B adalah gambar A adalah gambar sebuah lingkaran dan B adalah gambar sebuah kotak kubus. Menurut kalian, manakah yang menggambarkan bentuk sel? Gambar A ataukah gambar B? Sel itu ada bermacam-macam. Yang pertama, kalian perhatikan gambar sel eukariotik. Sedangkan yang kedua adalah gambar sel prokariotik. Perhatikan baik-baik kedua gambar tersebut. Nah, berdasarkan gambar tersebut, maka carilah perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik dalam bentuk tabel berikut. Perbedaan yang bisa dicermati yaitu ada tidaknya membran inti, ada tidaknya mitokondria, ada tidaknya badan Golgi, ada tidaknya retikulum endoplasma dan sistem endomembran pada kedua sel tersebut. Isilah kolom yang kosong itu, dan ini adalah menjadi tugas yang pertama. Berikutnya kita lanjutkan materi. Perhatikan gambar sel tumbuhan tersebut. Yang pertama, gambar sel tumbuhan dari luar terdapat dinding sel. Berikutnya yaitu membran sel. Kemudian yang berwarna hijau itu adalah plastida yang berisi klorofil. Kemudian berikutnya adalah R itu retikulum endoplasma.
yang berada di sebelah luar gambar yang berwarna ungu. Kemudian ada badan Golgi yang seperti lapisan bertumpuk-tumpuk, kemudian vakuola atau sebuah kantong yang besar. Ini adalah struktur atau bagian-bagian dari sebuah sel tumbuhan. Berikutnya adalah gambar dari sel daun. Nomor 1 itu adalah lapisan sel epidermis, nomor 2 itu sel xilem, nomor 3 sel floem, nomor 4 adalah sel palisade tempat fotosintesis, dan nomor 5 adalah sel bunga karang. Berikutnya yang kita lihat adalah sel hewan. Pada sel hewan ada beberapa bagian-bagian sel atau disebut juga dengan organela yang terdiri dari membran sel, sitoplasma, nukleus, badan Golgi, retikulum endoplasma kasar dan halus, mitokondria, dan ribosum. Bisa diperhatikan lagi gambar sel tumbuhan di situ. Cermatilah bagian-bagian organel tubuh tumbuhan. Situ ada dinding sel atau sel wall, kemudian plasma membran atau membran plasma, ada Golgi kompleks, retikulum endoplasma, nukleus, mikrotubul, plastid, dan mitokondria, ribosom. Nah, berdasarkan gambar yang sudah disajikan tadi, pada slide ini ada dua gambar, yaitu animal cell atau sel hewan dan plant cell atau sel tumbuhan. Maka tugas yang kedua adalah carilah perbedaan dari dua gambar tersebut, yaitu gambar sel hewan dan sel tumbuhan. Carilah perbedaan itu dalam bentuk tabel. Jadi apa saja yang dimiliki oleh sel hewan dan bagian-bagian apa saja yang dimiliki oleh sel tumbuhan. Ini adalah tugas kedua pada pertemuan kali ini. Jadi pertemuan kali ini ada dua tugas. Tadi yang pertama adalah membandingkan sel prokaryotik dan eukaryotik. Yang kedua adalah membandingkan bagian-bagian sel tumbuhan dan sel hewan. Mungkin sekian saja materi pada hari ini. Silahkan dikerjakan tugasnya. Jangan lupa dikumpulkan via japri ke saya. Semoga kalian tetap semangat belajar di rumah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.